Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Kembali berjumpa dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini saya hendak menyampaikan sebuah firman Allah yang disampaikan oleh Rasul via nabinya, yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 145. Apa bunyinya? Ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Walain ataital lazina utul kitab bikuli ayati matabi'u kiblataka wa ma anta bitabi'in kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in kiblatan ba'din. Surah Al-Baqarah ayat 145. Apa terjemahannya? Nah, terjemahannya adalah, dan jika kamu letakkan, kamu sampaikan, kamu berikan kisah tentang ayat yang dalam dada, itu kajian agama maksudnya, agama Islam, kepada mereka ahli kitab terdahulu daripada kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sesama mereka, Yahudi Nasrani tadi, juga tidak saling mengikuti kiblat mereka masing-masing. Yahudi tidak mengikuti kiblat Nasrani, Nasrani tidak akan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Nah, ini dulu kita pegang, ini dulu kita pahami, saudaraku. Nah, tujuan ayat ini menjelaskan kepada kita yang hobi dialog-dialog, diskusi-diskusi antar lintas agama, terutama agama Islam dengan agama Kristen. Coba lihat di YouTube itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Namanya dialog, diskusi, musyawarah. Ujung-ujungnya marah-marahan, caci mencaci, paki memaki, menghinakan, menistakan, menginjek-injek, menghitamkan keyakinan orang. Baik kita dari kalangan Muslim ataupun mereka dari kalangan Nasrani atau Kristen. Apa yang terjadi? Kekesalan, kebencian, kemarahan, bahkan dendam. Sudah tuh kita berkuar-kuar menjelekkan keyakinan mereka. Mereka pun berkuar-kuar menjelekkan keyakinan kita. Artinya tidak ada manfaatnya dialog-dialog, diskusi-diskusi, musyawarah antar lintas agama itu. Karena namanya bukan lagi dialog, bukan lagi diskusi, bukan lagi musyawarah, tapi debat kusir. Tidak usah lagi diadakan, saudaraku. Karena tidak ada manfaatnya. Justru di sini saya curiga. Ya, saya curiga. Jangan-jangan ini adalah salah satu cara orang-orang dahulu memecahkan, memisahkan, serta mengacaukan satu kaum. Jangan-jangan itu. Karena di era perang Aceh dengan Belanda waktu itu, Aceh kan bangsa kita tuh, Indonesia. Itu perang terlama itu adalah perang Aceh. Bangsa Belanda habis-habisan, habis energi, habis akal, habis modal, terhutang-hutang melawan bangsa Aceh ini, saudaraku. Karena begitu kuatnya persatuan kesatuan bangsa Aceh.
Kenapa? Karena di sini Serambi Mekah. Di sini tempat berkumpulnya kaum ulama, jadi pandai cendekiaw yang paham agama. Itu menartikan mereka kuat. Tapi tetap saja di dalam kelompok ini ada kelompok-kelompok lagi. Ada paham-paham lagi yang selama ini tidak akan dibahas, tidak akan diangkat, dianggap itu khilafiyah. Nah, oleh karena itu, bangsa Belanda tahu, pemimpin daripada bangsa itu tahu, ternyata inilah kuncinya. Mari kita coba untuk memporak-porandakan persatuan-kesatuan mereka yang berdasarkan satu agama, itu agama Islam ini. Mari kita porak-porandakan. Caranya bagaimana? Menyekolahkan Senok Hogronye ke Mekah, Madinah. Di situ Senok Hogronye menghafal Quran, menghafal hadis, tafsir sejarah Islam. Akhirnya pulang ke Indonesia, berganti nama dengan nama Abdul Ghaffar. Berjanggut, bersorban, berjubah, bertasbih. Menjadi syekh, menjadi guru di situ. Nah, orang Aceh saat itu dengan agamanya mereka itu memandang besar kepada orang Arab. Apalagi dia fasih baca Quran, hadis, tahu dia tarikh, tahu dia tafsir. Dah ikut berguru dengan Sang Abdul Ghaffar ini. Nah, sayang 1000 kali sayang, Sang Abdul Ghaffar ini justru mengangkat khilafiyah. Menyalahkan satu, membenarkan yang satu. Dari sinilah awalnya terjadi pertikaian, perselisihan, hilangnya kekuatan, hilangnya kekompakan. Akhirnya nyaris dari kejadian itu mereka bermusuh-musuhan, bahkan nyaris mereka bertumpah darahan. Karena begitu prinsipnya bagi mereka agama ini, saudaraku. Keyakinan ini. Nah, di momen inilah bangsa Belanda meningkatkan kapasitas dan kualitas kekuatannya meskipun berhutang-hutang menyerang Aceh. Di saat mereka sedang rapuh, di saat mereka sedang tidak kompak, di saat mereka sedang pecah, apa terjadi? Hancur Aceh, binasa Aceh, diinjak-injak oleh mereka dan jatuh. Itu sejarah. Nah, oleh karena itu, kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kita takut kalau dipecah-pecah, ya, dirobek-robek, diinjak-injak. Karena tidak ada lagi persatuan kesatuan kita itu. Sudah tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Daerahnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, bangsanya berbeda-beda, bahasanya juga begitu, budaya juga begitu, terutama agamanya juga berbeda-beda. Nah, di antara perbedaan tadi yang paling efisien, yang paling efektif untuk dijadikan sumber pecah belah adalah agama, saudaraku. Adalah keyakinan, adalah kepahaman. Nah, dibentuklah oleh orang-orang tertentu suatu kegiatan namanya dialog, diskusi, musyawarah agama. Agama Islam, agama Kristen. Itu yang paling marak. Nah, terjadilah seperti yang kita lihat hari ini di YouTube. Menyerang, mencaci, memaki, menghinakan keyakinan masing-masing. Bahkan merendahkan. Yang Muslim mengatakan, apa itu? Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Isa itu anak Tuhan, kitabnya itu sudah dirobah-robah, diacak-acak oleh manusia. Orang Nasrani balas pula bahwa Muhammad itu bukan nabi, kalau nabi juga nabi palsu. Kitab Quran itu peceplakan. Umat Muslim itu bodoh, mau dibodoh-bodohi, dan macam-macam. Sama. Kalau sudah seperti ini,
apa bagusnya, apa baiknya, apa benarnya. Tidak ada. Ini yang saya katakan, jangan-jangan ini adalah suatu kekuatan yang sedang bergerak untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bermula daripada keyakinan beragama ini. Karena sudah banyak bukti, saudaraku, peperangan antara orang-orang yang beragama. Yahudi memerangi Nasrani. Bahkan Isa ibnu Maryam itu terbunuh menurut keyakinan orang Nasrani atau Kristen itu oleh orang Yahudi loh. Bahkan perang salib yang terjadi di era dulu antara Islam dan Nasrani atau Kristen itu faktor agama loh. Dan banyak lagi terjadi. Perang Ambon, perang Poso, perang di mana-mana. Semua itu bermula pada keyakinan beragama yang selalu saling merendahkan, saling melecehkan, saling menghinakan, menginjak-injak. Apa kita tidak mikir ke sana? Oleh karena itu diturunkan oleh Allah ayat ini bagi kita orang Islam. Saya tidak akan menasihati saudara kita orang Yahudi dan orang Nasrani, tidak. Karena tidak ada wewenang saya menasihati mereka. Tapi kita Muslim ini tolong dipahami loh. Ini ayatnya ada. Al-Baqarah 145. Itu kalimatnya. Walain ataital lazina utul kitab bikuli ayati. Dan jika kamu letakkan, kamu berikan, kamu sampaikan kajian tentang ayat diri, agama maksudnya, kepada mereka ahli kitab yang terdahulu daripada kamu, ya mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka. Bahkan mereka sesama mereka Yahudi Nasrani itu tidak akan saling ikut kiblat. Apa itu kiblat? Kiblat itu hadapan. Baik orang Yahudi, Nasrani, Islam, hadapannya satu, yaitu Allah, zat pencipta langit, zat pencipta bumi. Satu kiblatnya. Dalam hal ini sama. Bahkan Hindu, Buddha, Konfusius sama dengan kita kiblatnya. Tetapi kan Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya karena dia adalah zat. Makanya Allah mengutus Rasul. Di zaman dulu namanya Musa. Pengikutnya katakanlah Yahudi. Kemudian diutus lagi Isa, pengikutnya Nasrani. Kemudian diutus lagi Muhammad, pengikutnya Muslim. Sebenarnya Yahudi, Nasrani, Muslim itu Muslim semua. Agama yang mengajarkan ketundukan kepada Allah dan Rasul. Ya. Agama mengajarkan untuk kita mentaati kebaikan dan kebenaran, menjauhi semua kemaksiatan. Sehingga muncul kedamaian dan ketentraman bersama. Sama. Tapi kiblatnya itu secara syariat berbeda-beda. Ya. Sejatinya sama ya Allah. Tapi yang diutuskan berbeda-beda. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad. Jadi kita orang Islam ini mau mengajak kaum Musa, kaum Isa kepada Muhammad, tidak mau. Tidak bisa. Sudah real itu. Tidak perlu dipersoalkan lagi. Cara memahaminya, maukah kita berkiblat kepada Isa? Maukah kita berkiblat kepada Musa? Jelas tidak mau. Bukan Musa itu salah, bukan Isa itu salah. Karena zamannya sudah berbeda. Momennya sudah jauh. Kita pun tidak bertemu Musa, tidak perlu bertemu Isa. Termasuk Muhammad juga kita tidak bertemu. Tapi kita lahir dari kurun Muhammad setelahnya. Makanya kita ikut Muhammad. Nah, ini harus kita pahami, saudaraku. Nah, berbedanya Nabi dan Rasul yang diutus. Berbedanya ruang atau daerah. Berbedanya waktu. Serta tempat yang menjadikan mereka itu ada, ini akan melahirkan berbeda syariat. Saya ulangi lagi ya, berbedanya Nabi dan Rasul.
berbedanya waktu, kurun, berbedanya tempat atau daerah, itu kan melahirkan perbedaan syariat, saudaraku. Perbedaan metode beragama, saudaraku. Perbedaan cara dan keyakinan, saudaraku. Akan melahirkan perbedaan itu. Pasti berbedalah. Kalau di zaman Nabi Adam, syariatnya, kita boleh nikah dengan adik kita yang perempuan. Kakak kita yang perempuan boleh nikah dengan kita sebagai adiknya. Boleh. Itu syariat di zaman Nabi Adam. Dan seterusnya. Ini saya sampaikan seperti ini supaya kita berpikir. Jangan sampai kita mentok dalam pemikiran yang tidak ada wawasan. Lemah dalam akal fikir. Sudah jelas Allah mengatakan, dan jika kamu terangkan, kamu jelaskan tentang ayat inti agama itu kepada mereka umul kitab, ataupun orang Yahudi dan Nasrani, ya mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu Muhammad itu. Dan kamu tidak akan mungkin ikut Musa dan Isa. Ya. Dan mereka juga, orang Yahudi tidak ikut Isa, orang Nasrani tidak ikut Musa. Walaupun tadinya ada kesamaan dan persamaan. Di mana maksudnya? Nabi Isa dan Hawariyunnya, sebelum Nasrani ini datang, mereka ikut Musa loh. Tapi karena ajaran Musa yang ada di Taurat, ya, sudah disimpang siurkan, maka mereka menolak ajaran itu. Turunlah Isa sebagai penerus Musa. Keluarlah agama Nasrani atau Kristen. Nah, waktu zaman Muhammad belum jadi nabi, ya, Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Waraqah bin Nawfal, Pendeta Bukhairah, bahkan sahabat-sahabat Nabi, itu merujuk kepada kebenaran Allah dan Rasul yang ada pada ajaran Isa. Kalau kita katakan mereka beragama Nasrani atau Kristen, boleh jadi. Nah, tetapi karena sudah simpang siurkan, diobah-obah ajaran Isa ini, maka diturunkanlah Muhammad. Muncullah agama Islam. Nabi Muhammad jelas sebagai pembawa risalah Islam kan, agama Islam. Siti Khadijah suaminya Islam, tentu dia Islam, dan seterusnya. Ya begitu memang. Tidak usah kita persoalkan. Makanya Buya Syakur mengatakan istri Nabi itu tadinya agamanya Nasrani. Ya, tidak ada salahnya. Karena di atas ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad itu, ya ajaran Isa. Ya, di atas ajaran Isa yaitu ajaran Musa. Tidak ada salahnya kalau Khadijah itu beragama Nasrani. Waraqah bin Nawfal, sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Nabi pun juga beragama dengan agamanya Nasrani. Agama yang dibawa oleh Isa. Karena itu adalah sebuah kebenaran. Sekali lagi saya katakan, karena agama yang dibawa Isa ini sudah mulai disimpang siurkan, disalahgunakan, dibolak-balikkan, dijungkir-balikkan, dikabur-kaburkan, maka mereka tidak lagi percaya dengan agama itu. Maka turunlah agama yang baru. Agama sesudah agama Nabi Isa, namanya Islam. Nah, inilah yang dibawa oleh Muhammad. Begitu. Sampai sekarang begitu juga sebenarnya. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Tidak ada agama selain Islam, maka kita orang Islam juga berpecah-pecah. Ada yang namanya Muhammadiyah, ada namanya Persis, ada namanya NU, ada Wasliyah, ya, ada yang namanya Jamiatul Islamiyah, ada namanya Salafi, macam-macam itu. Itu sebenarnya adalah kejadian-kejadian yang menuju kepada kebenaran yang cocok di hati masing-masing. Nah, itu sudah biasa. Perbedaan paham, perbedaan keyakinan terhadap apa yang dianut itu sudah biasa. Dari dulu begitu. Makanya tidak usah dipersoalkan, tidak usah dipermasalahkan. Kita adakan dialog, diskusi. Ya. Akhirnya kita debat kusir, menghina, mencaci agama orang. Itu kesalahan yang paling besar. Nanti dulu kesalahan kita terhadap mereka, itu kesalahan kita terhadap Tuhan loh.
Allah juga mengatakan begitu. Tidak mungkin dialog-dialogmu itu akan mengajak mereka berimam, berkiblat kepada Muhammad. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula dialogmu itu akan menjadikan kamu ikut mereka, berkiblat kepada imam mereka, kiblat mereka. Tidak mungkin. Bahkan mereka sesama mereka pun tidak saling menghadap kepada kiblatnya mereka. Orang Yahudi tidak berkiblat kepada Isa, orang Isa tidak berkiblat kepada Musa. Tidak begitu. Kan sudah selesai itu. Nah, oleh karena itu, kata Allah, wala tasabbu lazina yada'una min dunillahi, ya, fayasubullaha adwa bi ghairil ilmi. Oleh karena itu, janganlah kamu mencerca, mencaci, merendahkan, melecehkan keyakinan mereka terhadap masalah ketuhanan, kenabian, kerasulan, dan kitab. Tidak usahlah. Nanti mereka akan membalas dengan balasan lebih parah lagi. Akhirnya muncullah ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu nabi palsu. Ya, kitab itu kitab palsu, agama Islam tidak benar. Nah, didukung oleh satu channel namanya channel Sunnah Nabi. Nah, itu lebih parah lagi. Mereka menghantam Islam, menghantam Muhammad, menghantam kitab Quran, justru dengan Quran dan hadis serta ahli tafsir dengan pemasirannya, dengan tafsir-tafsirnya itu. Dan kita sulit mengelaknya, sulit membantahnya, karena semua itu tertulis pada kitab Quran, kitab hadis, dan kitab tafsir para ulama kita dahulu. Itu, saudaraku. Akhirnya kita rame-rame minta kepada pemerintah ditutup channel Sunnah Nabi. Ya, mereka bilang, kenapa harus ditutup? Kami kan menceritakan Quran, hadis, pendapat para ulama-ulama kamu. Apanya yang harus ditutup? Justru yang ditutup tuh ya kamu loh, yang mencaci maki ketuhanan kami, kenabian kami, kerasulan kami, kitab-kitab kami. Nah, itu akhirnya tidak ada kesimpulan kan? Tidak ada. Tidak ada. Dan kita pun tidak berdaya menangkis serangan mereka. Kenapa? Karena mereka bergerak berdasarkan fakta dan data sejarah. Walaupun itu syariat sifatnya, walaupun itulah karya tangan manusia, kita tidak berdaya. Kenapa? Kenapa kita tidak berdaya? Karena kita mengatasinya itu dengan syariat pula. Dengan kajian yang tertulis pada kitab Quran, kitab hadis, dan tafsir pula. Bingung kita akhirnya. Mau tak mau sampai sekarang, channel Sunnah Nabi tetap berjalan. Dialog diskusi antar agama semakin panas. Semestinya itu tidak terjadi, saudaraku. Sudahlah. Tidak penting itu. Tidak penting. Amalkan sajalah pelajaran kita. Tunjukkan suara bagus, kata bagus, amaliyah bagus, akhlak yang karimah, yang mulia. Nanti mereka akan bertanya, kok kamu itu sesabar itu ya, seikhlas itu ya, apa sih dasarnya? Di situ. Mudah-mudahan Allah berikan mereka petunjuk. Ini keyakinan kita. Nah, keyakinan saudara kita Yahudi dan Nasrani semestinya begitu juga. Tidak usah ditanggapi orang muslim yang cerocos, yang tidak mengerti persoalan, yang mengajak debat dan diskusi, tidak usah dilayani lagi lah. Mendingan saudara amalkan saja pelajaran saudara. Tunjukkan suara kata dan perbuatan baik. Mudah-mudahan mereka akan bertanya juga, orang Islam nih, kenapa kau bisa sabar itu, sebaik itu? Siapa tahu mereka bisa masuk agama Yahudi Nasrani. Karena sejatinya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam itu sama. Sama baiknya, sama benarnya. Datang daripada Allah Tuhan yang satu. Dibawa oleh nabi-nabi yang suci, yaitu Musa, Isa, dan Muhammad. Tidak ada persoalan. Dengan catatan, jangan dirubah-rubah. Jangan dibuat-buat. Original daripada bersumberkan kepada kitab kita masing-masing. Silakan saja. Seperti saya beragama Yahudi, sah-sah saja. Tapi dengan Yahudi di era Musa. Saya beragama Nasrani atau Kristen, sah-sah saja. Tapi Kristen di era
Isa. Saya beragama dengan agama Muhammad, sah-sah saja, tapi ajaran Muhammad bersih era zaman Muhammad. Jadi jangankan Yahudi, Nasrani, pelajaran kita umat Islam saja sudah jauh daripada ajaran Nabi Muhammad itu sendiri, saudaraku. Harus hati-hati kita di situ. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, nanti kitab Quran itu akan tinggal tulisan saja, paham dan maknanya hilang. Ada enggak Nabi ngomong itu? Artinya apa? Kita sudah mulai ngambang dan beragama. Nanti kamu akan lihat masjid itu besar-besar, megah-megah, tetapi isinya sedikit. Maksudnya apa? Orang sudah tidak cenderung lagi kepada agama. Tidak cenderung lagi. Kenapa? Karena ajaran agama itu terkesan tidak mengajarkan kepada kebaikan dan kebenaran. Satu contoh diskusi dialog antar umat beragama yang saya ceritakan tadi, itu contoh. Begitu getolnya orang Islam menghantam Kristen. Pada surah Al-Baqarah 145 mengatakan, tidak mungkin mereka itu akan ikut kamu. Kamu akan ikut mereka. Artinya tidak mungkin itu artinya jangan, tidak usah lah. Tidak usah. Datang lagi surah Al-An'am 108 menyatakan, jangan kamu hinakan sembahan-sembahan mereka, keyakinan mereka. Nanti mereka akan berbalik. Artinya jangan loh. Tapi itu kita langgar. Kita buat forum-forum. Bahkan ustaz-ustaz kondang kita ikut-ikutan pula. Nah itu. Ditambah lagi kesan-kesan yang tidak baik. Kesannya apa? Orang Islam itu kasar. Brutal, sadis. Bahwa itu mau membunuh itulah. Tuh. Kemudian masalah apa? Masalah perempuan. Orang Islam itu gila kawin. Gila perempuan karena menghalalkan poligami. Apalagi banyak saudara. Belum lagi cara berpikir kita. Ilmu belum sampai, kajian belum sampai, paham belum sampai. Sudah bercerita agama, bikin YouTube pula. Mereka perhatikan. Masih jauh paham kita. Makanya saya mengajak kepada semua YouTuber Muslim. Semua ulama Islam, walaupun saya bukan ulama ya. Mari kita bersuara dengan suara yang bagus. Kata yang bagus. Ya. Akhlak yang bagus, menyentuh hati kita, menyentuh hati keluarga, kaum kerabat, dan menyentuh mereka yang beragama beda dengan kita. Ciptakan kedamaian, kerukunan, kebersamaan, berbangsa dan bernegara. Jangan macam-macam, jangan main-main, jangan ribut-ributan. Banyak sih ceramah saya, banyak sih video yang saya buat, tidak ada saya menyinggung mereka. Saya larinya ke dalam. Ya. Mengajak kita hilangkan kebencian, iri, dengki, hasut, fitnah, apalagi musuh-musuhan. Jangan. Coba perhatikan video-video saya itu. Tidak ada saya menjelekkan mereka, tidak ada. Tidak manfaatnya menjelekkan orang lain itu, karena urusan kita belum selesai loh. Sebenar-benar orang di dunia ini dan kebenarannya, apapun agamanya, kalau sudah bertemu dengan Allah Rasul, boleh jadi kebenaran itu belum benar. Bahkan tidak benar. Walaupun agama kita Islam. Kenapa seperti itu Pak Abu? Iya, Allah itu kan sudah benar. Rasul sudah benar. Apakah sama kebenaran kita dan kebenaran Allah Rasul? Kalau sama, alangkah hebatnya kita. Sama pula kita dengan Allah dan Rasul. Artinya semua kita yang beragama ini bermodalkan keyakinan. Walaupun fakta datanya dalam bentuk tulisan, manuskrip, data-data yang ada, itu kan buatan manusia. Bisa kilaf, bisa silaf juga. Akhirnya kita kembali kepada diri kita masing-masing, yaitu persepsi. Persepsi, persangkaan. Nah sudahlah. Kalau sama-sama kita berpersepsi, bersangka dalam keyakinan kita, ya sudah sama-sama kita. Carilah persangkaan yang baik, carilah persepsi yang baik. Persepsi mengajak kita kepada rukun dan damai. Iya. Karena isi kitab Quran, isi kitab hadis itu, kalau kita baca jelas terang. Tapi apakah memang begitu maksud Allah dan Rasul?
Kita tidak tahu juga, tapi kita ambil yang kita paham, yang kita enak membawanya, yang memberikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Itu dasar agama yang kita lakukan sekarang ini, saudaraku. Itu saja masih dikatakan belum sama dengan keberadaan Allah dan Rasul. Belum sama dan tidak akan mungkin sama. Semua itu baru berdasarkan zon, persangkaan atau persepsi. Itu. Nah, kita tambah pula dengan cerita bersangka buruk kepada keyakinan orang lain, mencerca, mencaci keyakinan orang lain, menyalahkan, bahkan menumbuhkan kebencian, dendam, dan kesumat kepada agama lain. Itu sangat salah, sangat keliru. Karena tidak begitu Rasul mengajarkan. Itu. Karena di zaman Nabi Muhammad, agama Yahudi itu terdahulu loh. Nasrani terdahulu loh. Kita ini yang kemudian. Artinya mereka sudah ada. Bagaimana Nabi Muhammad menghadapi Yahudi? Menghadapi Nasrani? Ya tidak seperti cara kita sekarang ini. Di zaman Nabi Muhammad itu ada namanya dua macam kafir ya, dua golongan. Satu kafir harbi, itu kafir yang bisa diperangi. Dua adalah kafir zimmi. Kafir harbi ini adalah orang Yahudi, orang Nasrani yang sengaja mencari persoalan, keributan. Walaupun dalam sunnah Nabi ya, cara sunnah Nabi itu Nabi Muhammad itu kan dikatakan merampok. Perang itu kan dianggapnya merampok. Kejam terhadap orang Yahudi. Dia tidak melihat, dia tidak menceritakan bagaimana pengkhianatan orang Yahudi di Madinah seketika perang Khandaq. Perang Parit. Tidak pernah diceritakan itu. Ya. Kenapa Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat sampai membenggal laki-laki yang ada di kalangan Yahudi? Karena pengkhianatan mereka atas perjanjian berbangsa dan bernegara. Tadinya semua mereka itu adalah kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi. Kafir di sini artinya Allahnya satu, nabinya kita akui, tapi pahamnya sudah dibelok-belokkan, sudah dikacau-kacaukan. Makanya dikatakan mereka ingkar kepada kebenaran dibawa oleh Muhammad. Nah, mereka berkhianat. Ternyata Muhammad tidak berhasil dikalahkan oleh multinasional, tentara sekutu. Tentara itu porak-poranda dalam perang Khandaq. Akhirnya jatuhlah hukum kepada pengkhianat dengan cara dipenggal semuanya. Dikatakan Muhammad kejam, sadis. Padahal mereka itu berkhianat. Tadinya mereka kafir zimmi, akhirnya mereka menjadi kafir harbi yang harus diperangi. Itu kelompok Yahudi yang dibuat seperti itu. Bagaimana dengan Nasrani waktu itu? Tidak. Tidak ada penyiksaan, penekanan terhadap orang Nasrani. Tidak ada. Karena mereka tidak berkhianat. Coba lihat catatan, ada enggak? Tidak ada. Nah, kafir zimmi inilah orang-orang yang berbeda paham, keyakinan, yang bisa diajak kerjasama dalam bernegara, bermasyarakat. Kafir zimmi itu, saudara. Makanya mereka dilindungi, dibina, diarahkan agar bagus, baik, dan bermasyarakat. Tanpa Nabi memaksakan agama Islam kepada mereka. Ya. Bahkan tidak dia mencaci-caci, memaki-maki, menghina, menjelekkan. Tidak. Karena Nabi mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agama kamu ya. Agama aku. Amalukum, amaluna. Amalan kamu ya amalan kamu, amalan aku. Yang penting kita rukun damai. Kita penuhi, kita cukupi aturan ini. Kita taati. Mereka taati. Itulah yang terjadi di negara Madinah saat itu dipimpin oleh Nabi. Tidak ada dialog-dialog agama waktu itu. Karena sudah jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas yang mana yang sesat, yang mana yang tidak sesat. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, sudah jelas waktu itu. Mereka orang Yahudi, Nasrani menyalahkan Muslim. Muslim juga menyalahkan Yahudi, Nasrani. Sudah jelas waktu itu. Artinya tidak perlu diadakan debat lagi, diskusi. Tidak perlu. Yang penting rukun. Nah, itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita sudah berada dalam satu kesatuan naungan, yaitu negara Indonesia. Ya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
saling hormat, menghormati, menghargai paham dan keyakinan serta agama. Namanya toleransi. Makanya ini merusak dialog-dialog ini, saudaraku. Diskusi-diskusi ini, saudaraku, ini merusak, mengacaukan, akan menumbuhkan bibit-bibit kebencian, kemarahan, dan dendam, dan tidak ada kemungkinan peperangan. Ini karena kita mayoritas saja. Kalau kita minoritas sudah selesai urusannya ini. Makanya sebagai orang yang mayoritas, mari kita mengayomi, membimbing, mengarahkan kaum umat ini, bangsa Indonesia ini kepada kebaikan dan kebenaran seperti yang diajarkan oleh Nabi. Jangan dibuat yang dilarang oleh Allah Rasul. Dikatakan di Al-Baqarah 145, tidak usah diskusi-diskusi, dialog-dialog itu tidak usah. Tidak akan bakal ngikut dia itu. Lagian pula tidak ada orang masuk Islam itu karena kita loh, tidak ada. Itu karena Allah. Tidak pula ada orang yang keluar Islam itu masuk agama mereka karena mereka, tidak ada. Itu karena Allah semua. Ini sebuah kisah dan cerita, skenario yang lain yang kita tidak paham maksud dan maknanya. Tolong dimengertilah ini, saudaraku. Oke. Nah, tapi Pak Abu, dia mengatakan Isa itu anak Allah. Isa itu anak Tuhan. Itu kitabnya itu paling otentik. Ya biarkan saja, tidak apa-apa. Itulah keyakinan mereka, kita hargai loh. Jangan kita sakiti, jangan kita hinakan. Walaupun dalam keyakinan kita, Isa ibnu Maryam itu bukan anak Allah. Itu keyakinan kita. Tetapi benar dia anak Tuhan. Benar. Loh, kok bisa begitu Pak Abu Fikri? Kita ikuti cerita berikut ini. Oke, yang ini batas ini aja dulu. Ingat, damailah, rukunlah, baik-baiklah bangsaku. Jangan berpecah belah. Ingat, perpecah belahan itu bermula dari kita juga. Kehancuran bermula daripada kita juga. Nanti yang merasakan sakitnya adalah diri kita juga, bukan orang lain. Orang lain tertawa-tawa, terbahak-bahak, dan merampok harta kita. Hak kita, kekayaan negara kita. Itulah akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak kompak, tidak bersatu dalam satu kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, nanti kita sambung lagi dalam kisah bahwa Isa itu bukan anak Allah, tapi dia anak Tuhan. Itu benar adanya. Bagaimana ceritanya? Pada video berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.